Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca serta belajar memahami kitab Khulasah Nurul Yaqin, itu kitab karangan dari Syekh Umar Abdul Jabbar di dalam mengisahkan cerita Nabi Muhammad SAW. Jadi mari kita mulai. Ini kita sudah masuk pada pembahasan pertamanya. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Ad-daur al-awwal min hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari ini putaran pertama dari hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad huwa satu dulu, ini berarti ini dia pakai nomor ya. Ini agak sedikit berbeda dengan Qasasun Nabiyyin. Huwa Rasulullah ilan nasi kafatan. Dia Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah yang diutus kepada seluruh manusia. Kafatan itu semuanya, hal keadaan semua manusia. Wa akhirul anbiya, dan beliau adalah akhir dari para anbiya. Beliau adalah penutup dari para nabi. Wa imamur rusuli, dan beliau Nabi Muhammad adalah pemimpinnya para rasul. Dua, ja'a bid-dinil islami, datang beliau Nabi Muhammad ini dengan membawa agama yang Islam atau agama Islam. Alladzi la yaqbalullahu yaumal qiyamati dinan ghairahu, yang Allah tidak akan menerima agama selain daripada agama Islam pada hari kiamat. Jadi kalau adik-adik, teman-teman sekalian, ketika kita sudah berada di akhirat, ketika itu kita bukan beragama Islam, maka agama itu atau kita akan ditolak ditolak keagamaan kita, lalu kita akan disiksa. Karena kita bukan membawa agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menjaga agama Islam yang ada pada diri kita dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dengan begitu, insya Allah di hari kiamat nanti Allah akan menerima kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Wa huwa min nasli sadati Quraisy, dan dia Nabi Muhammad itu berasal dari keturunan dari suku Quraisy, asyrafu qabilatin min Makkah al-Mukarramah. Dia suku Quraisy itu adalah suku yang paling mulia di kabilah negeri yang ada di negeri Makkah al-Mukarramah. Wayatasilu nasabuhu bi Ismail bin Ibrahim, dan sampailah nasabnya Nabi SAW itu dengan nasabnya Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Jadi beliau ini adalah Nabi Muhammad adalah keturunannya Nabi Ibrahim. Nah, pertanyaan sedikit. Man Sayyidina Muhammad? Siapa Nabi Muhammad itu? Bimaza ja'a, dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Min qabilatin abawahu, dari kabilah apakah bapaknya? Miman yattasilu nasabuhu, dengan siapa bersambung nasabnya? Al-Khulasah, ini kesimpulannya, dia itu Sayyidina Muhammad, dia adalah Nabi Muhammad. Huwa, dia Nabi itu Rasulullah, adalah Rasul ilan nasi ajma'in, yang diutus kepada semua para manusia. Ja'a bid-dinil islami, beliau datang membawa agama Islam. Wa huwa Arabiyun, beliau adalah orang Arab, Quraisyun yang bersuku Quraisy, Adnaniyun, dan keturunannya adalah keturunan Adnan. Nah, itu pertama. Selanjutnya, nasabuhu wa wafat walidihi,
yaitu nasabnya beliau dan meninggalnya bapak beliau. Waliduhu, satu, waliduhu, bapaknya beliau, bapaknya Nabi Muhammad. Siapa nama bapaknya? Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Jadi bapaknya beliau namanya Abdullah, kakek pertama namanya Abdul Muttalib, kakek kedua namanya bin Hashim, kakek ketiga bin Abdi Manaf bin Qusay, kakek keempat bin Kilab, kakek kelima. Wa ummuhu Aminah, dan ibunya Nabi Muhammad itu namanya Sayyidah Aminah bint Wahab, anak dari namanya Wahab. Jadi Sayyidah Aminah ibunya Nabi itu nama bapaknya adalah Wahab. Jadi nama kakek dari Nabi Muhammad dari sisi ibu itu namanya Wahab bin Abdi Manaf, dan anaknya Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Nomor 3, fatajma'u ummuhu ma'a walidihi, maka berkumpul nasab ibunya beliau beserta ayahnya atau beserta beliau sendirilah gitu, fi jaddihil khamis, pada kakeknya yang kelima, wa huwa Kilab, dan namanya adalah Kilab. 4, walaqad tufiya waliduhu, sungguh telah meninggallah bapaknya Nabi Muhammad, wa huwa fi batni ummihi, ketika itu Nabi Muhammad masih berada di dalam perut ibunya. Wa umruhu 18. Jadi bapaknya beliau itu berumur 18 tahun. Jadi ketika itu bapaknya ketika meninggal itu berumur 18 tahun, tetapi ada berbagai macam versi. Kalau ada yang bilang 26, ada yang bilang 28, ada juga yang bilang 18. Wadufina bil Madinah, dan bapaknya Nabi Muhammad dimakamkan di kota Madinah. Walam yatruk lahu syai'an minal mal, dan bapaknya Abdullah ini bapaknya Nabi Muhammad yang namanya Abdullah ini tidak meninggalkan harta ketika meninggal yang untuk diberikan kepada Nabi Muhammad. Nah, as'ilah, pertanyaan. Mana sabahu min jihati abihi. Siapa, jadi ini maksudnya siapa nasab keturunan, siapa nasabnya dari sisi, siapakah nasabnya lah gitu dari sisi ibunya. Mana sabahu min jihati abihi dulu, siapa nasab dari sisi bapaknya, dari sisi ibunya, fi aijadin, pada kakeknya yang keberapa, tajtami'u ummuhu ma'a abihi, itu bertemu nasab ibu dan bapaknya. Mata tufiya waliduhu, kapan bapaknya Nabi Muhammad meninggal, aina dufina, di mana dimakamkan. Nah, ini kesimpulannya, namanya Abdullah bin Abdul Muttalib, wa ummuhu Aminah, dan ibunya namanya Aminah bin Wahab, yaltaqi, yang bertemulah nasabuhuma, nasab keduanya ibu dan bapak beliau itu, fi jaddihi al-khamis, pada kakeknya yang kelima, yaitu kakeknya Kilab. Mata abuhu, bapaknya meninggal, wa huwa fi batni ummihi, ketika Nabi Muhammad berada di dalam perut ibunya. Lagi satu. 3, wiladatuhu wa radha'atuhu, yaitu ketika lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masa menyusuinya Nabi. Ulida sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Makkah, di kota Makkah. Kapan? Yaumal Isnain, pada hari Senin, as-sani asyar, yaitu pada tanggal 12 min Rabiul Awal, pada bulan Rabiul Awal, amal fil, pada tahun gajah. Wasummiya amu wiladatihi amal fil, dan dinamakan tahun kelahirannya beliau itu sebagai tahun gajah. Kenapa? Li'anna malikal habasyah, karena ketika lahir Nabi Muhammad itu ada namanya Raja Habasyah, arsala ama wiladatihi jaishan ila Makkah. Jadi Raja Habasyah itu mengirim pasukannya menuju ke kota Makkah ketika beliau lahir. Lihadamil Ka'bah, kenapa Raja Habasyah mengirim pasukannya ke Makkah, yaitu untuk menghancurkan Ka'bah. Wa kana fihi filun azimun, dan pada
di Mekah itu ada ada burung fil. Burung fil. Dan pada pasukan itu ada ada gajah yang besar untuk menghancurkan Ka'bah. Fa'ahlakallahul jasyah, maka Allah menghancurkan tentara pasukan gajah itu. Kenapa Allah hancurkan pasukan Abraha? Ikraman, untuk memuliakan liwiladatihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memuliakan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nomor 3, wa arda'atuhu ba'da ummihi. Jadi beliau itu disusukan setelah disusukan oleh ibunya. Siapa yang menyusukan? Yaitu Suwaibah al-Aslamiyah. Nama ibu susuannya adalah Suwaibah al-Aslamiyah. Siapa beliau ini? Yaitu khadimatu ammihi Abi Thalib. Yaitu pembantu atau budak dari pamannya beliau. Namanya paman itu adalah paman Abu Thalib. Paman Abu Thalib adalah ayah dari Sayyidina Ali. Kemudian Halimah Sa'diyah. Setelah disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah itu, kemudian beliau disusukan oleh Halimah Sa'diyah. Ila an balagha umruhu, sampai Nabi Muhammad itu mencapai umurnya 4 sanawat, sampai 4 tahun. As'ilah, pertanyaan. Mata wulida sallallahu alaihi wasallam. Kapan dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aina wulida, di mana beliau dilahirkan? Limadza summiya amu wiladatihi amal fil. Kenapa dinamakan tahun lahirnya Nabi itu sebagai tahun gajah? Man arda'athu ba'da ummi. Siapa yang menyusukannya setelah ibunya? Nah, ini jawabannya khulasah. Wulida bi Makkah amil fil. Amal fil. Jadi amal fil. Beliau dilahirkan di kota Makkah amal fil pada tahun gajah. Wa arda'athu Suwaibah al-Aslamiyah. Yang menyusukan setelah ibunya namanya Suwaibah. Kemudian setelah Suwaibah namanya Halimah As-Sa'diyah. Nah, mungkin cukup segini dulu ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.